Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang langsung di channel video ini, saat ini saya sedang membahas mengenai perbedaan antara pebisnis online, pelaku usaha online sama pebisnis usaha online. Perbedaannya di mana? Ini sedang saya jelaskan. Nah, teman-teman yang baru melihat video ini adalah video membahas tentang cara pandang pebisnis usaha online. Bagi teman-teman yang belum melihat video 1 pelaku usaha online, silahkan melihat dulu video yang pertama supaya nanti bisa nyambung dan bisa alurnya sama. Oke? Itu yang berkaitan dengan pelaku usaha online ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pebisnis online. Pebisnis online inilah yang membedakan antara pelaku sama pebisnis. Nah, teman-teman semuanya, apa bedanya? Ketika pelaku usaha online itu yang melakukan, yang mengerjakan adalah kita. Saya ini termasuk saat ini di awal-awal itu ya sebagai pelaku bisnis online. Kenapa? Saya mengerjakan, kemudian saya sendiri yang optimasi, saya sendiri yang buat artikelnya, saya sendiri yang sama iklannya. Alhamdulillah pada waktu itu saya udah punya istri, dibantu oleh istri saya untuk membuat konten, membuat artikelnya. Itu kami buat dulu tahun 2008 di mana belum ada AI. Nah, saat ini sudah ada AI, bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, teman-teman, saat ini ada di dalam dunia AI, di mana kita itu dengan munculnya AI itu, kalau kita itu tidak memanfaatkan atau tidak memaksimalkan, justru kita yang akan ketinggalan. AI itu tidak mendisrupt kita, tapi justru mempermudah kerja kita. Beberapa waktu yang lalu itu saya diminta melakukan rekrutmen oleh salah satu perusahaan BUMN. Itu ada tim publisher, kemudian advertising, content writer, kemudian SEO, artikel, kemudian ada 5 unit. Setiap unitnya itu tiga orang, kurang lebih sekitar kurang lebih sekitar 15 orang, 20 orangan lah kurang lebih tim yang mau direkrut. Nah, kemudian muncullah AI. Saya belajar tentang AI, bagaimana ChatGPT, bagaimana AI bekerja gitu. Nah, dari 15 orang itu yang saya rekrut hanya 3 orang. Kenapa? Semuanya bisa dikerjakan oleh AI. Nah, maka kalau saat ini 2025, kalau kita tidak membangun sebuah usaha atau tidak membangun sebuah bisnis, maka kita akan ketinggalan. Kenapa? Sebenarnya kalau kita membangun bisnis harus punya tim yang banyak, yang luar biasa. Dan saat ini semua sudah ada sistemnya, sudah ada caranya. Karena semua bisnis yang kami jalankan saat ini, teman-teman, di kami itu ada beberapa perusahaan yang saya kelola atau bisnis yang saya kelola. Di dalamnya itu hanya 3 orang yang saya ambil, dan itu bisa menyelesaikan, alhamdulillah bisa menyelesaikan beberapa unit usaha. Nah, teman-teman, cara pandang bisnis online dalam versi kami ya, mohon dikoreksi kalau salah, adalah saat ketika teman-teman itu sudah menentukan saya menjadi pebisnis online misalnya, maka yang teman-teman Bapak Ibu semuanya yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya memiliki tim yang punya kapasitas untuk bisa melakukan itu semua, atau yang punya kapasitas untuk bisa mengerjakan. Nah, kapasitas itu yang akan bisa dinaikkan, baik pelaku maupun pebisnis itu. Saat ini yang perlu dilakukan adalah, yang pertama adalah menentukan media online-nya. Nah, ini saya mau izin, saya share.
jatuh dalam menentukan media online. Menentukan media online ini itu adalah yang pertama adalah media online apa yang cepat menghasilkan, simple cara mengerjakannya, cirinya ya, cara ciri menentukannya, ciri media. Mohon maaf kalau gitu. Mudah dalam mengerjakan, kemudian simple dalam mengerjakan, kemudian waktu dalam mengerjakan singkat. Nah, kalau dalam menentukan media online, saya biasanya menentukannya adalah ada beberapa hal. Ada fast moving, ada long term gitu loh. Media mana yang cepat untuk bisa menghasilkan dan media mana yang ini untuk jangka panjang. Itu ya biasanya saya bedakan, saya tentukan sendiri. Nah, yang pertama adalah mudah dalam mengerjakan. Maksudnya adalah begini. Kalau saya menentukan media online yang saya kerjakan adalah katakanlah misalkan Facebook, mengerjakannya bagaimana? Bagaimana caranya media online yang saya pilih untuk sebagai media fast moving ini adalah media yang cepat untuk bisa menghasilkan dalam waktu beberapa saat itu bisa mengerjakan dan simple, dan kalau bisa saya terlibat di dalamnya itu tidak terlalu padat atau tidak terlalu banyak. Nah, yang itu salah satu yang bisa saya lakukan bahwa saya mau menentukan yang saya kejar dulu adalah fast moving. Yang saya kejar dulu adalah sesuatu yang cepat menghasilkan supaya bisnis saya aman. Nah, salah satu yang sering saya lakukan, salah satu yang sering saya tentukan supaya saya punya kemampuan atau saya bisa membuat itu jauh lebih simpel adalah salah satunya ini. Saya akan menentukan yang pertama untuk fast moving, untuk pengamanan bisnis, untuk membangun bisnis yang saya kerjakan yang cepat menghasilkan adalah yang pertama adalah saya mengerjakan namanya Etsy. Etsy itu adalah satu platform di mana kita bisa menghasilkan dalam waktu tertentu dan itu simple dalam mengerjakannya, mudah dalam mengerjakannya, dan kita tidak perlu adanya tim yang banyak. Sehingga teman-teman ketika saya menentukan saya bermain Etsy, ini contoh nih, saya bermain Etsy, nah saya jualan satu produk itu murah memang, $1 atau $2, rata-rata $3 lah. Sehari itu alhamdulillah target saya adalah 50 penjualan. Jadi $3 kali 5 berarti kan 150 dolaran lah per hari. Nah, kan lumayan itu. Saya nggak perlu tim, saya tidak perlu saya tidak perlu banyak orang gitu, hanya cukup saya sendiri atau saya bersama istri. Nah, itu salah satunya. Nah, maka baik pelaku bisnis online atau pebisnis online itu silahkan dikategorikan bahwa saya ini pengen pengen segera menghasilkan. Fokusnya adalah fokus by cash atau fokus by bisnis, fokus by produk. Maksudnya gini, kalau teman-teman itu fokus by cash adalah nggak peduli dengan produknya, nggak peduli dengan medianya, yang penting saya menghasilkan halal ya. Kalau fokus by produk atau fokus by bisnis, ya mau nggak mau bisnis saya ini akan saya jalankan secara online. Maka cara berpikirnya saya punya produk, media online apa yang perlu saya lakukan. Tapi kalau fokusnya by cash, saya pengen punya cash, saya pengen punya penghasilan, media apa yang saya tentukan untuk bisa segera menghasilkan itu ya ada ukurannya supaya kita tidak lelah. Kalau terlalu lama menghasilkan ya kita lelah juga gitu. Maka tentukan media online yang paling pas. Nah, kalau di kami nanti akan saya sharingkan teman-teman adalah pertama adalah silakan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya kalau pengen punya investasilah pada media Etsy. Kenapa? Karena tidak membutuhkan banyak orang. Bapak Ibu semua bisa menggunakan para magang gitu kan. Atau kalau Bapak Ibu punya operasional atau punya punya dana berlebih, maka bangunlah
freelancer, orang-orang yang bisa membuat desain. Nanti bagaimana teknisnya saya ajarkan di belakang. Nah, Etsy ini saya cukup membuat desain atau video, kemudian saya upload di media online di luar negeri, marketnya di luar negeri, kemudian market itu nanti menemukan produk kita, kemudian dia melakukan pembelian, dia download. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu nunggoni, kita nggak perlu mengirim uang masuk, kita bisa withdraw per minggu atau per bulan, terserah kita. Nah, itu Etsy. Karena apa? Itu tahapan yang perlu kita kerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya ingin membangun bisnis, punya investasi, maka stepnya adalah bangunlah bisnis yang cepat menghasilkan, yang tidak perlu banyak orang, tidak perlu banyak waktu, gitu, tidak perlu banyak investasi. Nah, salah satu yang saya sukai adalah ketika saya menjadi bisnis atau saya investor adalah saya bisa mengontrol datangnya uang. Dalam kurun maksudnya adalah ketika uang masuk, saya bagaimana cara mengontrolnya supaya itu aman atau tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, itu salah satu yang paling mudah sistemnya ada. Kemudian Upwork yang tahapan yang berikutnya adalah Upwork. Upwork itu apa? Upwork itu adalah sebuah komunitas di luar negeri yang dimana kita dibayarnya per jam. Contoh nih, saya membuat desain, katakanlah desain itu video. Nah, kalau saya jual di Indonesia, video itu ya video biasa itu untuk konten, itu paling ya sekitar 300 ribuan atau 500 ribuan paling bagus. Nah, kalau di luar negeri itu harganya beda, luar biasa, beda banget. Ini contohnya, ini akun saya, contoh misalkan. Nah, ini akun Upwork saya. Nah, kalau misalkan saya jual jasa Google Ads, itu kalau di Indonesia jasa Google Ads itu paling sebulan 2 juta atau 3 juta gitu, paling lumayan 5 jutaan lah katakanlah. Itu kalau di di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, Google Ads, jasa setting Google Ads itu saya dibayar per jam, kurang lebih 10 sampai 25 dolar per jam. Keahliannya sama, kapasitasnya sama, yang dikerjakannya sama, tapi dibayarnya berbeda. Nah, maka tahapan yang saya lakukan adalah Etsy, kemudian Upwork. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi pelaku online, maka belajarlah ke Etsy, kemudian belajar ke Upwork, kemudian POD. POD apa? Print on Demand. Jadi kita mencetak suatu produk yang produk itu sesuai dengan pesanan klien. Nah, menariknya adalah teman-teman tidak perlu mengirim, yang mencetak atau membuat adalah orang Amerika, perusahaan di Amerika, yang ngirim mereka, yang desain kita. Market kita di mana? Market kita adalah orang-orang Amerika. Market kita adalah orang-orang Eropa. Dan sehingga harganya harga dolar. Kayak contoh misalkan kaos oblong misalkan di Indonesia, paling kaos oblong itu sekitar 120-150 ribu ya. Itu udah asik banget. Lumayan lah, PP-nya kurang lebih 45-50 ribu kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, kaos itu bisa lumayan. Kalau bisa 600 ribuan, 400 ribuan. Kemarin saya juga sekitar 800 ribuan lah. Keuntungannya sekitar 10 sampai 30 dolar lah, tergantung desainnya ya, tergantung niche-nya. Nah, itu lumayan. Nah, dengan cara yang sama, keahlian yang sama, marketnya berbeda, maka keuntungannya juga berbeda. Maka tahapan yang biasanya kami lakukan untuk membangun sebuah bisnis, salah satunya adalah saya ingin membangun sebuah bisnis Etsy, Upwork, kemudian yang terakhir adalah ekspor. Kenapa ekspor? Karena inilah yang akan membuat bisnis kita jangka panjang. Memang tahapannya akan beberapa hal. Ini yang akan saya kerjakan. Etsy untuk menjadi pondasi bisnis, pondasi bisnis saya, karena itu satu toko targetnya adalah 50 dolar per hari.
Nah ya, saya targetnya adalah sekitar berapa toko gitu. Kita loris, nggak ada timnya, nggak terlalu banyak tim yang terlibat di dalamnya, tidak terlalu crowded dalam mengerjakannya, sehingga jauh lebih simpel sebagai pondasi, sehingga aman penghasilannya, aman income-nya. Yang berikutnya adalah artwork, di mana saya membangun pasar yang lebih besar, market yang lebih besar, B2B. Yang ketiga adalah saya POD. POD adalah product demand, menyasar B2C. Kemudian saya akan melakukan namanya ekspor. Nah, itulah tahapan-tahapan yang akan kami kerjakan yang saat ini menjadi resolusi bagi Joglokawa 2025. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam mengenai Etsy, artwork, POD, dan ekspor, yuk bangun bisnisnya. Teman-teman sudah punya kapasitas baik finansial maupun kemampuan, tetapi bagaimana kita menentukannya. Jangan salah menentukan media online, karena salah menentukan media online pasti akan salah strategi.